Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu peduli untuk anak bangsa bersama dengan Mbak Dora Mirandani, pelopor pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tadi Mbak Dora juga sudah cerita ya kalau misalnya sekarang sudah mulai buka cabang juga nih ya, di Rejang Lebong dan juga di Utara. Ini kan sudah mulai banyak berarti Mbak ya siswa-siswinya. Apakah juga sebanding dengan tenaga pendidiknya nih Mbak sejauh ini? Sebenarnya enggak. Iya, masih kurang ya. ya. Karena kan kita satu anak satu guru, tapi ya itu. Nah, solusinya itu jadi kita bagi sesi. Ada sesi 1 itu jam 8 sampai jam 10, sesi 2 jam 10 sampai jam setengah 12, sesi 3 jam 1, sesi 4 jam 3 sampai sore. Per 2 jam berarti ya? Iya, 2 jam itu. Jadi anak-anak itu kita dalam satu sesi itu misalnya ada 4 kelas, 7 kelas. Gitu. Waktu itu Mbak rekrut para tenaga pendidiknya dari mana Mbak waktu itu? Karena kan juga harus dilihat dulu latar belakangnya nih ya. Apakah memang mengerti kan, memahami kan bagaimana cara mendidik anak-anak berkebutuhan khusus atau tidak gitu kan? Nah, kalau saya mencari tenaga pengajar itu kebetulan saya tidak melihat dari segi pengalaman. Kalau pengalaman itu bisa kita ajarin. Kalau saya sih yang penting attitude dan dia mau belajar terus menerus, ikhlas, tulus gitu kan. Mulai dari SMA pun ada Mbak Agnes yang mereka sambil kuliah silakan, nggak apa-apa. Yang penting itu tadi ya, walaupun dia lulusan S2 yang kumlot atau apa, tapi hatinya nggak ada buat anak-anak ini juga nggak bisa. Jadi memang, nah sekarang aja karena kita tahun ajaran baru ini kayaknya banyak banget ya membludak lah kira-kira. Jadi itu kita baru buka loker bisa kita ke sosial media ataupun ke keluarga, ke grup RT gitu kan. Itulah yang kita sebar-sebar. Iya, berarti semua orang bisa ya mencoba gitu kan jadi tenaga pendidik gitu ya. Iya. Ini sekolahnya setiap hari Mbak sama seperti sekolah pada umumnya? Iya. Ada liburnya juga gitu ya? Iya. Itu diantar langsung sama orang tuanya dan dilihat ya pada saat prosesi belajar? Iya, kalau itu tadi kalau misalnya orang tuanya tidak sempat atau tidak ada waktu untuk menunggu, kita kasih fasilitas CCTV yang bisa diakses di mana aja orang tua berada. Kalau sekarang Mbak siswa-siswinya yang paling kecil di umur berapa nih Mbak dan yang paling gede ya di umur berapa sih? Kebetulan kalau dari segi tumbuh kembang anak itu umur 18 bulan itu saya terima. Oh iya. 18 bulan tapi nggak bisa langsung terapi bicara Mbak Agnes. Dia kita kasih input stimulasi dulu. Motorik kasar, motorik halus sama sensorinya. Karena itu adalah fondasi perkembangan. Emangnya kita bisa mengetahui berarti Mbak ya gejala awalnya ya anak-anak ini berkebutuhan khusus atau tidak gitu ya. Itu seperti apa sih Mbak? Lebih ke ciri-cirinya ya berarti ya? Iya. Sebenarnya kan sekarang pemerintah sudah banyak banget memberikan edukasi, terutama saya kan sudah MOU dengan Puskesmas Nusa Indah ya. Jadi di sana pun kalau saya lihat sudah ada sih yang namanya penjelasan umur anak, umurnya 0 sampai 12 bulan itu apabila belum merangkak, belum babbling. Nah, itu harus tanda seru bahwa ini warning loh gitu kan. Nah, apabila tahapan perkembangan itu loncat-loncat atau enggak ada, yaitu kita bisa ke tenaga profesional terdekat atau puskesmas atau ke NBCK. Nah, untuk gejala autisme itu sendiri itu tidak ada kontak mata, tidak ada babbling gitu kan. Kemudian dia tidak mengerti bahaya. Dia juga misalnya ada gangguan sensori auditori, itu misalnya suara hujan dia takut. Suara knalpot ngengeng motor dia takut gitu. Karena itu sudah warning untuk orang tua dalam perhatian khusus. Oke. Berarti gejalanya bisa kita ketahui sebenarnya ya. Sebenarnya iya, tapi itu tadi budaya kita ngeliat anak-anak begitu kelak baik, santai. Jadi memang itu tadi intinya orang tua harus tahu pedoman tahap perkembangan anak mulai dari 0 bulan itu harus tahu. Itu aja intinya. Berarti kalau terlambat penanganan bisa menimbulkan hal yang lebih ini Mbak ya? Iya, bawaan autis buatan. Belum lagi dia dikasih handphone. Iya. Ya kan, yang penting anaknya diem, udah dikasih handphone, udah. Sama sekarang kan kayak gitu kan ya kebanyakan ya. Padahal kan sebenarnya waktu
dari ibu kepada anak itu kan sangat penting ya. Iya, ya intinya tuh itu tadi kita harus ngerti bahwa anak-anak kita itu adalah fitrahnya bermain dengan ayahnya, Iya. dengan bundanya, itu harus ada apa sih bonding itu bukan pas melahirkan aja, tapi ketika mereka apa sih tahap pertumbuhan golden age ya Iya, namanya ya. Nah, itu penting banget apa input kasih sayang Benar. agar semua perkembangannya itu baik. Tapi anak berkebutuhan khusus ini ada sangkut pautnya juga dengan stunting nggak sih Mbak? Masalah stunting dan juga orang tuanya ya yang memang pola asuhnya mungkin kurang seperti itu. Ya itu tadi buatan. Nah, Iya. intinya kalau kalau iya, yang iya. memang bawaan itu tadi makanya saya kalau namanya asesmen awal itu kan bukan hanya anaknya Iya. yang kita cek ya, tapi juga orang tuanya. Apakah orang tuanya merokok? Oh, jadi bisa jadi dari merokok juga. Ya karena kan rokok kan mengandung logam berat yang bernama kadmium. Benar. Apakah ibunya waktu hamil mengalami apakah batuk, sakit, minum antibiotik atau apa itu penyebab, bisa penyebab semua. Sebenarnya masih misteri ya, Mbak. Masih misteri banget penyebab autisme ini, tapi beberapa beberapa ahli profesional itu di luar itu mengatakan ya itu tadi mulai dari gen. Oh, dari gen juga bisa. Iya, Mbak, dari gen kita ngelihat sih misalnya bapak kita, nenek kita, kakek kita, apakah ada anak-anak yang keluarga kita yang berkebutuhan khusus juga bukan autis, misalnya apakah tunarungu atau apa gitu kan. Gitu. Tapi nih Mbak, kalau misalnya anak-anak memang kan kadang-kadang ada yang hiperaktif banget nih, itu juga termasuk gejala Mbak? Nah itu Kadang-kadang kan orang tua ini salah mindset gitu ya. Iya, stigma masyarakat di Indonesia. Anak aktif dibilang autis, enggak. Anak aktif itu ya itu tadi karena dia butuh input atau stimulasi yang berlebih dari anak-anak lain. Tapi kalau dibiarkan dia cuman apa ya? Kalau kata kita tuh ngasal bae. Nah, ya itu tadi akhirnya itu jadi gangguannya buatan. Sebenarnya itu bisa diperbaiki. Yaitu tadi perbaikannya kalau memang orang tuanya nggak aware, itu tadi dia bisa terlanjur. Iya. Kalau hiperaktif sih kalau yang seperti yang saya pelajari itu tadi aktif itu bisa dari makanan, dari gula yang berlebih kita aja. Coba deh kalau kita makan atau minum yang gula pasti kita tuh pusing, mual. Nah, itu yang dirasakan anak-anak juga sama aja. Jadi anak itu juga manusia ya. Kalau kita merasakan pusing setelah ini, makan ini ya sama aja mereka juga. Iya. Cuma mereka kan nggak bisa ngomong. Ya paling cuma mereka jadinya tantrum atau mereka teriak-teriak. Nah, itu biasanya yang belum diketahui orang tua. Berarti sebenarnya bisa jadi dari pola hidup keluarganya mungkin ya, dan juga dari gen gitu ya Mbak ya. Iya. Iya. Nah, Mbak Dora, misalnya nih ada orang tua yang memang memiliki anak keterbelakangan mental tapi tidak memiliki mungkin fasilitasnya atau wadah di daerah mereka nih ya. Cara sebagai orang tua dalam mendidik anak mereka tuh gimana sih? Baik, untuk anak-anak berkebutuhan khusus, sebenarnya gini ya, berkebutuhan khusus itu kan pada dasarnya contoh begini, anaknya minus ya matanya itu sudah berkebutuhan khusus, dia butuh apa? Kacamata. Gitu ya. Nah, saya rasa walaupun di pelosok-pelosok desa sekarang udah ada Android, sudah ada jaringan gitu kan. Googling aja. Kalau ngeliat handphone sih saya ya jangan cuman lambetura aja, jangan cuma aja. Perkembangan anak juga atau ilmu parenting juga harus dilihat ya. Intinya gini, kan saya tadi cerita kita di luar ini tadi di luar sisi ya. Boleh nih Mbak diceritakan lagi. Misalnya anak ini disekolahkan di sekolah umum atau sekolah reguler ya. Banyak anak-anak yang ditolak oleh masyarakat, penolakan masyarakat itu tadi. Ketika ngeliat anaknya aneh, gerakan yang misalnya steaming, terus teriak-teriak begitu kan, yang begini-begini, naming gitu kan. Nah, jadi orang tua yang anaknya normal langsung diangkat anaknya. Jadi kayak anak itu kayak dianggap gila, kayak menakutkan, kayak menyeramkan ya, padahal itu mereka bergerak seperti itu di luar kesadaran mereka, itu bawaan dari spektrum tadi. Ya, jadi ya saya harap masyarakat dan khususnya pemerintah, dan alhamdulillah TVRI ya sering banget mengangkat tentang anak-anak berkebutuhan khusus.
Jadi saya ingin agar anak-anak ini diterima di masyarakat luas. Benar. Mereka sama kok dengan kita, mereka setara dengan kita, jangan Baik. dianggap aneh. Baik Mbak Dora, kita jeda dulu Mbak ya. Nanti kita bahas lagi nih dengan tema kita yaitu peduli untuk anak bangsa. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.